Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton, namaku Yusril Variansyah, NPM 18042900036, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini aku mau bahas kelapa sawit. Aku akan memaparkan cara budidaya kelapa sawit, syarat tumbuh kelapa sawit. Yang pertama, memiliki pH tanah 4-6. Yang kedua, subur. Yang ketiga, gembur. Memiliki curah hujan 2.500 sampai 3.000 liter per tahun. Suhu 25 sampai 27 derajat Celcius. Dan yang terakhir, dengan lama penyinaran 5 sampai 7 jam. Selanjutnya kita harus tahu seleksi kecambahnya, teman-teman. Dimana seleksi kecambah ini sangat penting dalam menentukan probabilitas yang berkualitas dan berkuantitas. Caranya, yang pertama, ada beberapa kecambah yang harus kita akhir. Salah satunya benih yang patah tunasnya, busuk karena jamur, double tun namun patah kedua tunasnya. Setelah diseleksi, kita rendam dengan fungisida. Setelah itu, kita tanam benih yang sudah diseleksi. Dalam penanaman ada yang harus diperhatikan dalam menanamnya. Yang pertama, sediakan media tanamnya. Kalau saya menggunakan double stack, yang artinya dari pre-nursery ke mini-nursery. Nantinya di pre-nursery disarankan menggunakan tanah topsoil 0 sampai 30 cm. Dikarenakan topsoil ini memiliki daya permeabilitas atau meloloskan air yang sangat tinggi, dan kandungan bahan organiknya masih banyak atau unsur hara yang masih mencukupi. Yang kedua, harus memperhatikan plumula dan radikula, di mana plumula ini adalah calon batang dan radikula ini adalah calon akar. Plumula ini memiliki ciri-ciri berwarna putih susu dan lebih halus dari pada radikula. Sedangkan radikula ini berwarna kecoklatan dan permukaannya lebih besar. Ini sangat penting untuk diketahui agar tidak kebalik, karena jika kebalik, benih tidak akan tumbuh. Lanjut, setelah kurang lebih dari 3 bulan, bibit tanaman kelapa sawit tersebut akan dipindahkan ke mini-nursery. Dan pada pembibitan mini-nursery selama 10-11 bulan, dalam teknis penanamannya ada 2. Yang pertama secara manual dan yang kedua secara mekanis. Nah, kalau secara manual kita menggunakan alat cangkul, yang mana dengan ukuran lubang 60 x 60 dengan jarak tanam biasanya 9 x 9. Untuk topsoil dan subsoil dipisahkan, di mana topsoil di subsoilnya di atas dan topsoilnya di bawah. Sebelum itu ditambahkan pupuk profosfat 500 gram per lubang tanah, di mana profosfat ini sebagai pupuk dasar dalam perangsang pertumbuhan akar pada tanaman kelapa sawit. Dalam perlubangan dijeda 2-3 hari, dan pemupukan pada lubang dijeda 3-4 hari. Setelah penanaman kita masuk ke perawatan. Ini teman-teman, jadi perawatan itu ada dibagi menjadi 2, yaitu perawatan masa TBM dan masa TM. Pada masa TBM dibagi menjadi 3 tahap. Tahap TBM 1
1 tahun, TBM 2 1 tahun, pada TBM 3 yaitu 6 bulan. Sehingga totalnya itu ada 30 bulan. Di dalamnya itu meliputi penyisipan, pengendalian gulma, kastrasi tanaman, dan pemupukan. Untuk penyisipan dilakukan ketika terdapat data di mana tanaman mati atau rusak disebabkan oleh hama ataupun penyakit. Dan penyisip tanaman dengan umur yang sama. Dalam pengendalian gulma, biasanya dengan penyiangan gulma di piringan, dan penyiangan dapat dilakukan dengan cara manual dan kimiawi. Dengan diameter piringan TBM 1 100 cm, TBM 2 125 cm, dan TBM 3 150 cm. Dan biasanya perkebunan menggunakan kacang-kacangan untuk menekan pertumbuhan gulma. Kemudian ada kastrasi. Kastrasi ini adalah kegiatan membuahi bunga generatif, yaitu bunga jantan dan betina tanaman kelapa sawit. Kastrasi ini dilakukan pada tanaman yang baru berbunga, yaitu pada usia 12 sampai 24 bulan, dengan cara membuang buah muda setiap bulannya. Nah, kemudian kita masuk proses pemupukan. Pemupukan ini merupakan proses yang penting dalam menyuplai kebutuhan hara pada tanaman kelapa sawit, sehingga menunjang pertumbuhan secara maksimal. Adapun unsur hara yang dibutuhkan seperti nitrogen, fosfat, kalium, neoboron. Dan pemupukan juga tidak bisa bersamaan. Ada jarak tertentu. Biasanya waktu atau jarak minimal pemupukan itu 2 minggu, teman-teman. Setelah mengetahui perawatan masa TBM, masuklah kita pada masa TM. Dalam masa TM ini, perawatan meliputi tahap seperti pengendalian gulma, penunasan pelepah, dan pengendalian HPT atau hama dan penyakit tanaman. Dalam pengendalian gulma dilakukan pembersihan piringan atau pembuatan piringan dan pembersihan gulma di piringan tersebut dengan cara manual ataupun kimiawi dengan rentan 2 sampai 3 bulan. Lalu masuk pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman kelapa sawit yaitu ulat pemakan daun, ulat api, ulat kantung, dan ulat bulu. Yang secara signifikan itu akan mempengaruhi menurunnya kualitas tanaman. Adapun cara pengendaliannya yaitu dengan menggunakan insektisida dengan dosis yang telah direkomendasikan melalui penyemprotan ataupun fogging sida. Lalu penunasan atau pruning ini dibagi 2, yaitu pruning progresif dan pruning periodik. Pruning progresif ini adalah penunasan yang dilakukan secara bersamaan dengan penanaman tandan buah. Sedangkan pruning periodik, penunasan
dengan cara rotasi tertentu. Adapun penunasan pelepah pada tanaman muda dengan menggunakan dodos. Kalau sudah besar dengan egrek. Lanjut. Dan yang terakhir, panen. Panen adalah masa pengambilan tandan matang dari pohon tanaman kelapa sawit atau pemotongan tandan dari batang tanaman, lalu dilakukan pengiriman ke pabrik. Pada masa panen ini, pengambilan tandan, pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, dan lain-lain itu termasuk dalam masa pemanenan. Adapun kriteria panen yaitu buah berwarna merah, berat lebih dari 10 kilo, yaitu 2 brondolan per kilo tandannya, dan untuk berat di bawah 10 kilo itu 1 brondolannya. Rotasi pemanenan idealnya yaitu 14 hari. Bisa kurang dari situ, bisa lebih, tergantung masalah dan kendalanya. Itulah pemaparan secara singkat budidaya tanaman kelapa sawit. Saya Yusril Fahriansyah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.